Halo, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, saya adalah Merkuria Karyantina, SPMP. Saya adalah dosen Fakultas Teknologi dan Industri Pangan, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri. Jadi pewarnaan bakteri itu adalah suatu pengenalan bentuk mikroba. Ini dapat dilakukan melalui pewarnaan terlebih dahulu. Tanpa pewarnaan, maka bentuk bakteri tersebut itu tidak dapat diamati secara jelas. Pewarnaan sendiri ini dikenalkan oleh Christian Gram tahun 1884. Dalam tahapan pewarnaan tersebut akan dihasilkan dua kelompok besar bakteri, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Tujuan dari pewarnaan itu sendiri yang pertama adalah mempermudah melihat jasad baik bakteri, ragi maupun jamur. Jadi kita bisa melihat apakah bakteri, jamur itu bentuknya bulat, batang atau spiral. Jadi lebih jelas. Kemudian yang kedua ini bisa memperjelas ukuran dan bentuk jasad. Jadi dari pewarnaan tersebut kita bisa mengukur diameter, panjang, lebar dari bakteri atau jamur atau ragi tersebut. Karena lebih jelas kita melihatnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat struktur luar atau kalau memungkinkan itu struktur dalam. Jadi struktur luar itu antara lain apakah di bakteri tersebut ada pili atau ada flagela atau ada benda-benda yang lain di sekelilingnya atau ada lendir, ada kapsula dan lain sebagainya. Yang keempat, ini adalah melihat reaksi jasad terhadap pewarnaan sehingga bisa dilihat sifat fisik dan kimia yang ada dari bakteri tersebut akan diketahui dengan jelas. Jadi apakah ada kapsulanya, apakah ada lendirnya seperti itu. Jadi ada nanti setelah tahapan pewarnaan gram itu kita melihat bakteri terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif ini adalah bakteri yang mengikat kuat zat utama dan tidak dapat dilunturkan oleh bahan peluntur catnya tersebut dan setelah pengecatan gram akan menunjukkan warna ungu. Kemudian yang kedua ini adalah bakteri gram negatif. Dia akan kehilangan cat utama setelah tahap dekolorisasi dan setelah pemberian cat penutup safranin dia akan memberikan warna merah muda. Pengecatan gram tersendiri ini menggunakan beberapa reagen. Yang pertama itu cat utama atau gram A yang digunakan adalah larutan kristal violet. Kemudian yang kedua ini adalah mordan. Ini untuk mengintensifikasi cat utama, misalnya yang digunakan adalah larutan iodin. Yang ketiga ini adalah bahan peluntur atau solvent organik, bisa digunakan alkohol atau aseton. Ini yang digunakan untuk melunturkan cat utama. Cat utama tadi adalah kristal violet, nanti akan dilunturkan. Kemudian yang keempat, ini kita sebut namanya gram D, ya, yang digunakan adalah safranin sebagai cat penutup untuk mewarnai kembali sel-sel yang telah kehilangan cat utamanya setelah perlakuan alkohol atau dekolorisasi. Ini adalah tadi yang saya sebutkan tahapan-tahapannya, jadi ada campuran atau bakteri yang kita letakkan di objek gelas, kemudian kita keringkan supaya dia menempel pada objek gelas, kemudian kita tetesi dengan kristal violet selama 30 detik. Setelah 30 detik, kemudian kita aliri dengan air, mengalir supaya pewarna dari kristal violet itu hilang atau larut di air. Yang dihasilkan adalah nanti ini. Jadi ada bakteri, kalau di
larutan itu ada kultur itu ada bakterinya, maka ada ini bentuk-bentuk seperti ini kalau lihat di mikroskop. Jadi ini bakterinya akan mengikat cat utama itu tadi. Kemudian yang tahapan yang selanjutnya adalah ditetesi dengan iodin atau mordan. Ini untuk memperkuat atau mengintensifkan warna yang sudah diberikan pada pengecatan yang pertama sehingga warnanya lebih mengikat atau lebih terikat di bakterinya. Kemudian selanjutnya adalah dialiri dengan alkohol selama 10 detik. Kemudian ini adalah kalau dia ada bakteri itu yang tetap warnanya ungu tetapi ada yang kehilangan warna. Kemudian tahapan yang terakhir adalah aplikasi dengan safranin. Ini gram D. Jadi bakteri yang tadi tidak kehilangan warna setelah dicuci itu warnanya tetap ungu. Kemudian kalau kehilangan warna nih yang warnanya batang ini warnanya akan tertutup oleh warna safranin itu tadi menjadi merah muda. Ini adalah tahapan-tahapannya. Ini tahapan detailnya. Jadi pewarnaan dengan kristal violet ini selama 30 detik, bakteri gram positif dan gram negatif warnanya ungu karena mengikat warna. Kemudian pewarnaan yang kedua dengan gram B, larutan iodin selama 30 detik. Warna kedua bakteri tetap berwarna ungu. Kemudian tahapan dekolorisasi, ini menggunakan etanol atau alkohol. Yang gram positif warnanya tetap berwarna ungu, gram negatif ini kehilangan warna. Kemudian zat warna lawan atau gram D dengan menggunakan safranin, gram positif ini tetap berwarna ungu karena cat utama kristal violet itu terikat kuat pada bakteri, dinding bakteri. Kemudian yang gram negatif karena warnanya itu pada pengecatan sebelumnya tidak berwarna, dia akan diwarnai oleh safranin itu tadi sehingga warnanya menjadi merah. Contohnya kalau gram positif ini Staphylococcus aureus, kemudian gram negatif ini E. coli. Dari sini kita bisa melihat E. coli itu adalah salah satu jenis bakteri gram negatif yang sifatnya itu patogen. Jadi bisa kita ambil garis besar, kalau dia memberikan pewarnaan positif, gram positif, berarti dia kemungkinan besar bermanfaat bagi tubuh atau sifatnya tidak patogen. Sedangkan kalau negatif, kemungkinan besar adalah sifatnya patogen. Ini tadi hasil pewarnaan, jadi kita melihat bentuk bakteri ada yang bulat, ada yang batang, ini adalah gram positif karena warnanya ungu. Kemudian ini warnanya merah, ini adalah gram negatif, contohnya ini Vibrio dan lain sebagainya. Ini jadi pewarnaan itu yang menentukan adalah adanya jalamurein pada kerangka atau pada dinding sel bakteri. Jalamurein sendiri itu berfungsi sebagai kerangka penunjang yang disisipi dan ditempeli dengan sederetan zat lain. Pada bakteri gram positif, jalamureinnya itu cukup banyak, sekitar 30-70%, masa kering dinding sel atau sekitar 30 lapis, sehingga diberi cat berwarna kristal violet itu dia terikat di sela-sela di sini, di jalamureinnya. Ini adalah bakteri gram negatif, di mana jalamurein adalah selapis kadarnya 10% dari massa dinding sel, sehingga ketika diwarnai dengan kristal violet dia akan terikat, tetapi setelah dilunturkan dia akan lepas karena ikatannya atau pengikat dari warna itu cukup tipis sehingga ikatan pewarnanya bisa luntur oleh alkohol. Ini adalah penentu keberhasilan pewarnaan. Yang pertama fiksasi, melekatkan sel pada objek gelas, kemudian membunuh bakteri, mencegah otolisis. Yang kedua adalah peluntur warna, menghilangkan warna yang telah diwarnai, jadi harus hilang semuanya, hilang. Jadi sisa-sisa warna itu harus hilang, hanya tinggal pewarna yang menempel pada bakteri. Kemudian substrat, ini berhubungan dengan kandungan sel, karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat.
Jadi di sini kalau pewarnaan kita menggunakan bakteri yang umurnya itu muda sehingga kandungan protein, lemak, asam nukleat dan lain sebagainya masih cukup banyak, kurang lebih umurnya 24 jam. Kemudian intensifikasi warna ini untuk mempercepat pewarnaan mikroba. Jadi ada proses intensifikasi warna. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.